Rinjani, Bapak, saya sangat personal terus terang dengan kasus ini. Saya membayangkan anak perempuan saya, nauzubillah, mengalami hal semacam itu. Tentu ini menjadi sesuatu yang membuat kita sangat sedih. Dan oleh karena itu, saya sudah sebenarnya sebelum kejadian Rinjani ini, saya juga sudah mengumpulkan Pak Kepala Taman Nasional untuk berkali-kali untuk membuat SOP baru yang memberikan pertama tadi ada zero waste, ya kita tidak ingin ada sampah di pegunungan kita. Yang kedua zero accident. Saya sudah ke Rinjani seperti yang Bapak ketahui untuk membuka Rinjani Run ketika itu. Saya belum sampai ke atas, betulan Pak. Saya belum terlalu yakin bisa sampai ke atas. Jadi baru sampai pos 2. Dan ya itu tadi, sarana dan prasarana. Jadi ada dua hal yang harus kita kerjakan. Pertama, pemerintah tidak boleh anti kritik. Sarana dan prasarana kita harus diperbaiki. Signboard, ya, di mana yang akan tempat-tempat yang berbahaya, mana yang signboardnya merah, yang tidak boleh sama sekali dilalui, mana yang kuning hati-hati atau yang hijau yang memang dibolehkan. Nah ini signboardnya memang masih terbatas. Yang kedua, setuju Pak, shelter untuk teman-teman untuk berkumpul, ya, tapi sekaligus untuk menyimpan sarpras, untuk menyimpan sarpras kita. Terus terang sarpras kita masih ada di Sembalun dan sebagian ada di posko 2 tadi Pak. Padahal yang sangat penting itu saya lupa. Sebenarnya di Pelawangan Pak, di Pelawangan 4, ya. Karena data statistik menunjukkan korban itu biasanya jatuh itu di setelah Pelawangan Pak. Ada yang jatuh tapi tidak sampai meninggal, patah biasanya di bawah Pelawangan, tapi yang benar-benar bahaya itu di Pelawangan. Nah kita akan dirikan shelter Pak. Dengan berbagai macam, tadi saya sudah ketemu langsung Pak dengan Agam Rinjani, dengan teman-teman yang memang selama ini bergerak, termasuk dengan PN Kepala Balai Pak, saya sudah ketemu. Tadi sudah diinventarisasi minimum peralatan yang diperlukan untuk memprevensi terjadinya kecelakaan. Misalkan tadi dibutuhkan tali minimum 2000 meter, ya, yang disimpan tadi satu di Pelawangan, satu lagi bisa simpan di Sembalun atau di danau. Kalau ada shelter, sekarang udah ada shelter yang dibuka oleh swasta di danau Pak, oleh Arai, ya. Jadi ketika nanti ada sesuatu akan bisa dimobilisasi. Termasuk berbagai macam equipment yang sudah lama, tadi saya catat Pak semua Pak. Saya kebetulan pagi tadi setelah kemarin, terus terang saya memberikan penghargaan Pak kepada perwakilan dari rescuer, dari para yang mengevakuasi, ya. Saya undang 13 orang kemarin dan saya sampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, dan pagi tadi saya kumpulkan kembali mereka Pak untuk kemudian tadi betul-betul mengevaluasi, dan tadi ada kesepakatan akan ada satu jalur selain jalur Sembalun yang akan dipergunakan untuk contoh pendakian dengan standar internasional Pak. Jadi sehingga nanti juga gunung lain, TN lain nanti bisa mencontoh apa yang sedang digagas oleh Kepala Balai dan Agam Rinjani, teman-teman Rinjani Squad, termasuk diantaranya pada minggu ini atau minggu depan saya agak lupa, 8 orang dari Rinjani termasuk Agam Rinjani ini akan disertifikasi Pak di Bandung dengan sebuah program sertifikasi rescue internasional, sehingga nanti mereka bisa melakukan TOT juga ke teman-teman porter dan guide yang lain Pak. Jadi ini sedang kami benahi secara serius, karena sekali lagi kita tidak boleh, bahasa saya dalam tanda kutip, berjudi dengan nyawa Pak. Kita tidak sedang mengumpulkan PNBP dengan kemudian membuat nyawa orang lain terancam, ya. Sekali lagi sangat personal, ada perempuan itu jauh-jauh dari Brazil yang kemudian meninggal gitu. Tidak membayangkan bagaimana kalau kita menjadi mereka. Tapi sekali lagi shelter emergency akan kita bangun Pak, ya. Tapi saya lagi ini juga bagian dari hal yang mohon bantuan Pak. Misalkan tadi saya baru tahu dari Pak Nandang, ada mungkin Pak Nandang, Direktur yang membawai Taman Nasional ini, Rinjani itu dapat mengenerate penghasilan untuk negara 22 triliun Pak. 22 miliar Pak, 22 miliar, ya. Tapi total, ya Pak, total anggaran di direktur ini Pak, dari semua Taman Nasional kita miliki cuma 11 miliar. Jadi apa yang kita dapatkan dari masyarakat
itu tidak bisa kita kembalikan secara otomatis ke Taman-Taman Nasional Pak, karena PNBP-nya masuk ke Kementerian Keuangan. Nah itu tentu ini bagian dari persoalan struktural yang harus mohon bantuan Bapak bagaimana kemudian sesuatu PNBP itu memang dimanfaatkan secara langsung juga untuk yang menghasilkannya, termasuk tadi di Rinjani. Makasih sekali lagi Pak Johan dari PKS, terakhir Mas Irham dari PAN. Terima kasih apresiasi Bapak ya dan persetujuan untuk mencabut blokir dan penambahan anggaran dengan catatan seperti yang tadi sudah direview program-program strategis, ekonomi lokal untuk perhutanan sosial dan transparansi dan akuntabilitas sebagai syarat persetujuan itu akan saya penuhi dengan teman-teman Pak. Karhutlah Bapak singgung kembali tadi saya sudah sampaikan. Betul Pak, doa penting ya, tapi saya kira kita percaya takdir, tapi juga doa takdir percaya, tapi juga ikhtiar ya. Saya kira ini juga bagian dari yang kita selalu lakukan secara bersama-sama teman-teman Manggala Agni dan kelompok-kelompok masyarakat lain. Penggunaan drone, alhamdulillah Pak, kami sudah punya equipment itu, ya, itu juga yang membuat pekerjaan itu menjadi lebih cepat, termasuk tadi di Sumsel bisa dipadamkan, kemampuan kita mengidentifikasi titik api itu melalui Cipongi ya Pak dengan teknologi yang mutakhir juga bagian dari kenapa bangsa kita dapat menekan angka karhutlah dari tahun ke tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.